Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Latifah Hanum SPD dalam mata pelajaran ekonomi. Baiklah, untuk pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang elastisitas. Konsep elastisitas digunakan untuk mengukur sampai di mana besarnya respon atau kepekaan variabel terikat jika terjadi perubahan pada variabel bebas tertentu. Besar kecilnya kepekaan tersebut dapat dilihat dari besarnya angka koefisien elastisitas atau indeks elastisitas. Elastisitas permintaan itu adalah digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri. Bagaimana cara menghitung koefisien elastisitas permintaan? Kita gunakan rumus ED sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta per persentase perubahan harga barang tersebut. Atau bisa kita bikin ED sama dengan persentase delta Q per persentase delta P, atau ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastis. Kapan permintaan elastis itu terjadi? Apabila ED besar dari 1. Artinya, persentase jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga. Yang kedua, permintaan inelastis, di mana ED kurang dari 1. Artinya, persentase jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Yang ketiga, permintaan elastis uniter. Itu terjadi apabila ED sama dengan 1. Artinya, persentase jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Yang keempat, permintaan elastis sempurna, di mana ED sama dengan tak terhingga. Artinya, perubahan pada tingkat harga barang mengakibatkan jumlah barang yang diminta tak terhingga. Kemudian yang terakhir, permintaan inelastis sempurna, di mana ED sama dengan 0. Artinya, perubahan harga barang tidak berpengaruh kepada jumlah barang yang diminta. Bagaimana kriteria ukurannya? Koefisien elastisitas atau ED besar dari 1 itu dinamakan elastis. ED kurang dari 1 dinamakan inelastis. ED sama dengan 1 dinamakan unitary. Kemudian ED sama dengan 0 dinamakan inelastis sempurna. Kemudian ED sama dengan tak terhingga dinamakan dengan elastis sempurna. Bagaimana bentuk dari kurva elastisitas permintaan? Ini dia. Yang pertama itu bentuk kurva permintaan elastis. Yang kedua, kurva permintaan inelastis. Jadi kurva permintaannya itu sudah mulai agak curang, ya. Kemudian yang ketiga, kurva permintaan elastis uniter. Ya, sudah mulai juga. Kemudian yang keempat, kurva permintaan elastis sempurna, di mana kurva permintaannya itu datar. Ya,
datar atau mendatar. Kemudian yang kelima, kurva permintaan inelastis sempurna. Ya, kurva permintaannya itu tegak atau berdiri ya, lurus ke atas, vertikal ya. Hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan itu, yang pertama, tingkat kemudahan barang bersangkutan untuk digantikan oleh barang yang lain. Yang kedua, besarnya proporsi pendapatan yang digunakan. Yang ketiga, jangka waktu analisa. Dan yang terakhir adalah jenis barang. Kita masuk yang kedua, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur besarnya persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga barang yang bersangkutan. Hal-hal yang mempengaruhi elastisitas penawaran, yang pertama, ketersediaan barang substitusi. Yang kedua, proporsi pendapatan yang dibelanjakan. Yang ketiga, kategori barang. Yang keempat, keragaman pengguna. Bagaimana bentuk dari kurva elastisitas penawaran? Nah, ini dia. Demikianlah materi elastisitas dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.